Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 SMAN 1 Rejagaluh, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif pada guru-guru SMAN 1 Rejagaluh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum, yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya guru hebat yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bisa memenuhi undangan kami. Saya aturkan terima kasih kepada Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan siang ini ya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in yang mudah-mudahan kita semua yang hadir nanti di zaman akhir mendapat syafaatnya atas Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin saya mewakili rekan CGP Angkatan 11 mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kewajiban Bapak Ibu semuanya yang harus mengajar, tapi ya alhamdulillah kami juga memproses kegiatan ini dengan izin kepada Wakasek Kurikulum, kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi insya Allah ya, dan setelah ini tidak ada teguran ya, ketika Bapak Ibu meninggalkan kelas insya Allah. Kemudian selanjutnya acara ini nanti berbentuknya ya diskusi ya, komunikasi interaktif antara penyaji dan juga audiens. Namun sebelum nanti kita masuk ke materi, ada beberapa hal ya yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum sekaligus juga membuka kegiatan diseminasi ini. Langsung saja mari kita awali terlebih dahulu kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah acara inti pemaparan materi mengenai budaya positif. Nanti secara bergiliran yang akan menyampaikan materi-materinya. Namun untuk di awal materi ini akan disampaikan terlebih dahulu oleh Ibu Evi Solehati Istiqomah SPDI. Kepadanya disilakan. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu untuk kita semua, Bapak, Ibu, Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, untuk kesempatan kali ini saya di sini mewakili teman-teman yang lainnya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Kita di sini bertiga, ya. Nah, ini ya ada Pak Suherman, kemudian saya sendiri Ibu Solehati Istiqomah dan Bapak Salahuddin. Insya Allah nanti kedepannya Bu Ija bisa menyusul juga. Nah, ini ada susunan acara yang nanti akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan. Tadi kita sudah dibuka secara formal oleh Bapak Wakasek Kurikulum kita, Bapak Peru dari Burma. Kemudian ada penyampaian materi budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori
penutup. Baik Bapak Ibu. Nah, saya minta Bapak Ibu berdiri dulu sebentar ya. Kita posisikan dulu diri kita. Boleh berhadapan dengan temannya. Saya minta Bapak Ibu tersenyum kepada teman yang di depannya selama 15 detik. Bagaimana ada temannya sudah diberikan senyum termanisnya untuk hari ini? Sudah lebih happy ya? Keluarkan Pak Haji senyum termanisnya Pak Haji, silakan. Nah Bapak Ibu, kalau misalkan di kelas kita sudah kehabisan ide untuk ice breaking seperti ini juga bisa membuat good vibes untuk anak-anak kita ya. Sudah senyum semua? Nah, terima kasih. Boleh duduk kembali. Gimana bareng kita semuanya? Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon untuk memejamkan mata sekedap sebentar ya. Baik, boleh tarik nafas dalam-dalam. Boleh izin sebelum lagu hajinya. Tarik nafas dari hidung. Jangan dari belakang tapi keluarkan. Keluarkan dari mulut. Relax. Untuk kali lagi. Ya, terima kasih. Sudah apa yang dirasakan kira-kira Bapak Ibu setelah melakukan relaksasi ini? Ya, lebih tenang ya, lebih nyaman. Kalau begitu kita lanjutkan ke berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi, kita buat dulu kesepakatan forum diseminasi. Di sini sudah ada kalimat pemantik yang kami buat. Yang pertama adalah menghargai siapapun. Jadi nanti kalau ada yang sedang berbicara atau menyampaikan pendapat, saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa ya untuk menghargai siapapun. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Nah, silakan dari Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau menambahkan. Nah, itu Bu, bisa salah satunya tuh. Ya, boleh mengangkat telepon. Bisa dibantu Pak Dadan untuk menambahkan. Cukup sepakat ya. Baik, saya ulangi ya. Berarti kesepakatan forum diseminasi kita yang kita hasilkan hari ini yaitu yang pertama menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, minta izin saat mengangkat telepon, kemudian izin saat meninggalkan forum, dan boleh makan dan minum. Sudah ya, kita sepakat untuk kesepakatan ini ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesepakatannya. Nah, di sini saya punya 5 pernyataan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dengan pernyataan ini setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Tidak. Kenapa seperti itu? Belum tentu anak sama disiplin. Ya, betul sekali ya Bu Haji, hebat sekali. Belum tentu kita saja wajiban. Ya, itu yang pertama, belum tentu ya, karena bisa jadi bisa tambah melawan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau yang kedua gimana? Setuju atau tidak? Boleh raise hand dulu Bu, boleh angkat tangan dulu. Ya silakan Bu Haji, Bu Ijaz, silakan. Setuju, tapi yang setuju itu kalau saat enakan jangan. Jadi kalau
nggak disiplin gitu, malahan minggu depannya gitu lagi, mengulang lagi gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang beda pendapat? Boleh ke bapak-bapak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk pemberian hukuman dengan tes seperti membaca atau membereskan itu lebih ke ininya ya, ke bagaimana kita jadi ketika dia melakukan kesalahan itu kesadarannya dulu yang ditingkatkan. Ketika misalkan dia melakukan kesalahan A, ya harus tanggung jawabnya itu misalkan hukuman itu yang nyambung dengan kesalahan A-nya itu. Jadi jangan sampai tadi salahnya misalkan telat, malah kan nanti disuruhnya bersihin WC atau apa. Jadi kayak tidak ada sinkron antara kesalahan dengan hukumannya. Terima kasih. Ya, bagus sekali Bapak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Irwan. Satu lagi ya. Baik, dari Miss Rian silakan. Menambahkan dari Miss Rian. Ya, izin menambahkan tadi Pak Irwan luar biasa bagus. Jadi harus ada korelasi antara apa yang dilakukan, kesalahan apa yang dilakukan dengan pemberian hukuman. Tapi lebih tepatnya di sini bukan hukuman. Kalau untuk itu korelasi di sini mungkin sebutannya adalah kesepakatan tadi ya. Jadi konsekuensi, lebih ke konsekuensi jika anak. Jadi misal tadi kayak seperti Ibu Fitri ya, Bu Fitri misal tadi anaknya terlambat belajar PJOK sedang lari, sedangkan anak itu terlambat, ya bisa misal larinya ditambah, nah itu masih ada korelasinya. Jika untuk misalnya terlambat olahraga tapi disuruh membaca di tempat terang seperti itu, sepertinya tidak ada korelasinya. Jadi dari kesepakatan sebelumnya yaitu konsekuensi seperti itu mungkin. Terima kasih. Ya, bagus sekali Ibu. Terima kasih. Kemudian. Baik, tadi sudah bagus sekali pemaparan dari Bapak Ibu. Kita lanjut yang ketiga, tentang pernyataan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Baik, ada alasannya Bapak Ibu? Bu Windy barangkali mau memberikan pendapatnya? Boleh. Boleh berdiri, Bu? Gak apa-apa, Ibu. Ya, terkait penghargaan, untuk penghargaan saya setuju karena seorang manusia itu kalau diberikan penghargaan itu dia dari yang tidak bisa menjadi bisa gitu, dengan percaya diri kan gitu. Maka bagi saya pribadi untuk siswa, guru ke siswa misalkan itu salah satunya harus penghargaan. Dengan kemudahan-kemudahan yang kita berikan itu nanti akan tertanam kepada diri siswa itu bahwa saya bisa. Terima kasih, Miss. Baik, Ibu kelas Batu ini. Pernyataan yang keempat di sini, guru harus mampu memberikan solusi bagi setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira ini ada guru BK nih, setuju atau tidak nih? Kalau tidak hanya guru BK berarti ya setiap guru di sini harus mampu memberikan solusi bagi setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Maka boleh menjawab. Kalau yang masalah memberikan solusi ini kayaknya justru solusi itu ada itu dari diri sendiri. Kalau misalkan guru itu lebih mungkin bukan memotivasi, membukakan ini pandangan lain. Karena kan ketika orang itu takutnya hanya fokus dengan pandangan diri sendiri dan melihat pandangan orang lain, jadi akhirnya ya kita buka pandangan-pandangan lain. Mungkin karena kita kan lebih dewasa ya, ada pandangan secara keilmuan, ada pandangan orang dewasa seperti apa, yang nanti ya kita solusinya itu kita cari bersama. Kan berarti solusi itu kita menyajikan. Kalau kita menyajikan solusi, anak itu tidak berusaha. Nanti ketika ada masalah apapun, anak itu nyarikan ke kita, tapi bukan dia bagaimana mencoba menyelesaikan masalah sendiri dengan mungkin dari pandangan-pandangan atau dengan. Terima
Iya, bagus sekali. Baik, yang terakhir ya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira apakah Bapak Ibu ini setuju atau tidak jika memposisikan guru ini berperan sebagai teman bagi siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Ya, Boleh, istri yang tadi silakan presentasi Ya, ya. guru berperan guru berperan sebagai teman bagi siswa, saya tidak setuju untuk 100%. Jadi terkadang memang kita butuh sebagai teman dengan mereka, misal pada saat menggali informasi dari mereka tentang suatu kasus atau bagaimana mereka tentang kesukaan atau ketidaksukaan mereka terhadap pelajaran kita bisa berperan sebagai teman. Tapi lebih tepat untuk posisi kita guru maupun orang tua, kita bisa berperan sebagai manajer di sini dalam arti lebih ke bukan mengatur ya. Nanti mungkin bisa Pak Suherman dengan Pak Dalam bisa menjelaskan itu. Karena thank you. Terima kasih Mas Rian. Ibu Bapak Mas Rian. Ya, Bapak Ibu. Nah, dari kelima ini nanti kita akan coba gali semuanya. Apakah yang tadi sudah Bapak Ibu paparkan itu ternyata sesuai atau tidak, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa itu budaya positif? Seperti yang tadi judul di awal, budaya positif. Kira-kira budaya positif itu seperti apa ya, Bapak Ibu? Boleh, ya? Bu Elsa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan saya baca budaya positif, diseminasi budaya positif itu penyebaran budaya positif, kebiasaan positif, upaya sistematis membentuk karakter nilai-nilai siswa di sekolah. Itu sih yang barusan saya baca. Oke, bagus sekali Bu. Terima kasih. Ya, di sini betul sekali semua dalam diskusi ini tidak ada benar atau salah Ibu ya. Kita semua belajar dan berdiskusi bersama. Nah, kami punya kesimpulan budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Nah, berarti nanti kalau kita mau menerapkan budaya positif itu, kita tidak bisa langsung akan mendapatkan hasilnya, tapi tetap secara kontinu bertahap gitu ya, dari semua elemen yang ada di sekolah ini, baik itu guru, kemudian dari sekolah maupun siswanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sebentar, ini ada mind mappingnya untuk budaya positif. Sebetulnya dari bagian-bagian yang materi tadi ada dari disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Dan ini nanti kita akan jabarkan seluas-luasnya dan akan dilanjutkan oleh Pak Dadan. Maka kepada Pak Dadan saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah role player ya, atau kita bermain peran ya di sini. Nanti Bapak dan Ibu silakan sekarang berpasangan ya. Nanti ada yang berperan sebagai A ya, dan yang satunya berperan sebagai B ya. Di sini yang A ya, di sini tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda ya. Yang A itu tugasnya mengepalkan tangan Anda salah satunya ya, satu tangan saja. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda ini sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga ya. Dari tangan yang dikepal ini isinya adalah sesuatu yang berharga, entah itu emas, uang ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sekuat tenaga ya, dengan sekuat tenaga, karena Anda yakin bahwa apa yang dipegang ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Kemudian yang B ya, yang B yang satunya adalah teman yang berusaha mencoba agar tangan yang dikepal oleh teman Anda ini bisa terbuka. Silakan dengan berbagai cara, mau membujuk, mau menghardik, mau mengintimidasi, menggoda, menggelitik, bahkan dengan menawari uang ya, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, silakan Bapak Ibu boleh berdiri ya, susun strategi bagaimana agar si A mampu membuka tangannya. Ya, ya boleh ya. Ya, yang A mengepalkan tangannya ya, bahwa di kepalan tangannya adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan yang B berusaha ya sekuat tenaga, sekuat apapun caranya agar tangan B bisa turun, tangan A bisa turun. Bisa dimulai, Bapak dan Ibu? Boleh dimulai ya, satu ya. Ya, mana ya? Ya, satu, dua, tiga. Silakan. Yang B gimana caranya agar tangan ini terbuka? Mau gimana ya? Mau dirayu, mau dikritik, mau apapun caranya. Orang yang menjaga itu bisa lepaskan dari seluruh. Bertahan, ada yang sudah tidak menepal ini. Ya, ada, ya. Oke, boleh tepuk tangan semua kembali dulu ya. Boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, ada yang berhasil membuka. Oh, ya. Apa yang terjadi Pak Jimban? Boleh tadi mic-nya? Ya, tadi saya mencoba membuka kepala tangan dari rekan saya Pak Oki. Dan buat saya enggak lah, karena saya mencoba dengan kekerasan. Oh, ya. Itu kurang Iya. Mau balik, bisa coba dengan cara berikutnya, dengan cara istilahnya teh lemah lembut akhirnya bisa terbuka. Cuma kalau berbicara sesuatu kayak kasih dulu gitu. Oh, gitu. Ya. Oke, ya. Dibuka Akhirnya, oke. Bismillah itu. Ya, bismillah. Ya. Oke, makasih Pak Haji ya sudah menunjukkan dari apa yang sudah dilakukan tadi ya, bahwa Pak Haji ini berhasil membuka ya kepala tangan Taufik dengan ya godaan
berupa sinyal, dengan gelang sinyal ya. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau hikmah ya, esensi dari pertanyaan kita bahwa pengaruh apa yang kita lakukan itu dominannya adalah pengaruh dari diri kita sendiri ya. Ini juga terkait budaya positif, diharapkan kebiasaan-kebiasaan positif muncul dari diri pribadinya sendiri. Motivasinya muncul dari diri pribadinya sendiri, karena motivasi ekstrinsik atau dari luar itu sebenarnya sedikit yang pengaruhnya dalam proses pendidikan karakter atau pembentukan karakter. Baik, nah ini ada slide yang menggambarkan mengenai pembelajaran dengan paradigma baru ya. Bapak dan Ibu tentunya paham bahwa kita sekarang di kurikulum Merdeka ya, ada beberapa hal yang baru ya di dalam proses penyelenggaraan pendidikan, bahwa ya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa ya pendidikan itu adalah menuntun ya segala kodrat anak ya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Jadi setiap anak pasti kita tahu punya karakter yang berbeda-beda ya, kemudian juga dengan kondisi zaman yang terus dinamis berkembang, maka kita diharapkan mampu ya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak ya, kodrat zaman dan juga kodrat alam ya, sehingga nanti dengan sesuainya apa yang kita berikan dalam proses belajar sesuai dengan kodratnya, anak bisa benar-benar utuh ya, menjadi manusia yang mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik Bapak dan Ibu, ini ada beberapa miskonsepsi ya tentang teori kontrol ya. Tadi kita bermain teori kontrol bahwa perilaku kita yang mampu mengatur atau mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Yang pertama, bahwa ada persepsi yang mungkin salah, ilusi guru mengontrol murid ya. Kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol murid ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Tadi juga berhubungan dengan penghargaan ya, bahwa penghargaan mampu meningkatkan motivasi siswa. Sepenuhnya tidak demikian Bapak dan Ibu ya. Diharapkan nanti ada 3 motivasi yang diharapkan muncul dari pribadi siswa itu sendiri. Karena tadi di yang 3 di awal ya, memang ada positifnya ketika kita penghargaan diberikan kepada siswa, tapi diharapkan nanti tidak berkelanjutan siswa itu punya motivasi untuk itu. Tapi diharapkan ya intrinsik dari dirinya sendiri bahwa ya saya bisa menghargai dirinya sendiri tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ketika melaksanakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Nah, nanti juga berhubungan dengan posisi kontrol ya, ada posisi di mana ya seorang guru itu membuat rasa bersalah ketika siswa melanggar aturan ataupun bertindak tidak sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku di lingkungan sekolah. Dan diharapkan ya nanti tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nisrian juga, sebagai guru diharapkan kita mampu memposisikan diri sebagai manajer. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita di mata siswa lebih dianggap sebagai orang yang sudah dewasa ya. Kita posisinya lebih tua dibandingkan siswa, dan masih ada anggapan bahwa kita yang dewasa berhak mengatur ya, berhak memaksa siswa ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita kehendaki ya. Ini beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat di depan. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama ya. Ada stimulus responnya, kemudian teori kontrolnya. Pada kenyataannya bahwa realitas kebutuhan kita berbeda ya. Pasti gitu ya. Begitupun murid Bapak Ibu ya, ketika proses pembelajaran pun
kebutuhan murid tidak semuanya sama, pasti berbeda. Maka ada yang namanya proses pembelajaran berdiferensiasi seharusnya. Bahkan di kurikulum Merdeka pun ya, dengan gaya belajar siswa pun kita harus bisa menyesuaikan. Ya memang rumit ketika pelaksanaan di kelas. Dan kita membagi ya gaya belajar. Si A kuatnya dengan pendengaran, si B kuatnya dengan visual misalnya, si C kuatnya dengan psikomotor. Ya, idealnya dalam proses pembelajaran pun kita bisa menyesuaikan hal itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ya. Tapi ya kita biasanya ya di lapangan begitu ya luar biasa. Ya, nah diharapkan di kurikulum Merdeka pun demikian di dalam proses pembelajaran. Karena tadi dasarnya kebutuhan anak dalam proses pembelajaran berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, gitu ya. Persepsi, gitu kan ya. Kita juga tidak semuanya sama terhadap keadaan ya, budaya positif di sekolah. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang ya ini. Pandangan setiap orang pasti berbeda-beda dan tidak bisa dianggap sama. Begitu pun kepada kita ya, Bapak Ibu guru, dari anak kepada kita pun ya tidak memaksa ya harus memandang kita sebagai sesuatu yang ingin kita harapkan tentang diri kita itu sendiri ya. Biarpun ya biarkan anak-anak ya memberikan pandangannya dan memahami terkait kondisi lingkungannya ya dengan cara mereka yang berbeda-beda. Kemudian, nah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah dalam teori kontrol ya, ketika anak membuat ya perilaku buruk ya itu punya tujuan. Setiap perilaku manusia ya mau baik ataupun buruk itu pasti punya tujuan, punya maksud tertentu. Anak kesiangan punya maksud. Kita lihat itu menurut teori kontrol. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan di awal, hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita. Ya. Pengaruh dari luar itu hanya sekian persen saja, sedikit sekali. Ya. Jadi begitu pun di siswa. Ya, ketika dia berperilaku, ya, yang mengontrol itu ya dirinya sendiri. Tapi nanti ada beberapa motivasi yang menyebabkan ya anak berperilaku seperti ini, dan seperti ini. Kemudian, nah saya bisa mengontrol orang lain jelas ya. Berhubungan tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bu Ija pun ya, saya tidak bisa mengontrol Bu Ija. Ya, Bu Ija sendirilah yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi ya Bu Ija itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Nah, konsepsinya dari kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, ketika anak ya ditemukan ada sebuah permasalahan dan kita mencoba berupaya, gitu kan ya, membujuk anak itu untuk berubah, ya, kemudian gagal, ya kita tidak bisa memaksa. Ya, kita berikan solusi, kita berikan pilihan. Yang diharapkan pilihan-pilihan itu pun muncul dari si anak itu sendiri, menemukan solusinya sendiri. Ya. Ketika anak bermasalah kesiangan, biarkan anak itu mencari solusinya sendiri agar dia tidak kesiangan. Gitu kan? Jadi tidak ditawarkan oleh kita, tidak dibujuk oleh kita, ya. Tapi ya kita menuntut tadi, ya menuntut biar anak itu menentukan solusi-solusinya sendiri. Kemudian, nah model berpikir menang kalah. Ini stimulus responnya, dari kontrolnya, model berpikir menang. Ya. Jadi segala sesuatu ya tidak ada yang kalah ya. Segala sikap yang dilakukan oleh anak itu merupakan punya tujuannya sendiri dan diharapkan ya tentunya nanti pada akhirnya kita menuntut itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang pada akhirnya bisa dianalogikan sebagai satu hal yang menang dan menang. Itu mungkin dari saya, nanti dilanjut lagi oleh Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membawakan temanya adalah disiplin positif. Ini ada kata kunci yang sudah biasa kita sering ya
apa namanya asal katanya disiplin berasal dari Latin disiplina yang artinya belajar, proses saja. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki arti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, ini berdisiplin ini, berdisiplin belum positifnya yang bagaimana ini. Nah, kemudian kita lihat ini baru disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya. Menumbuhkan kesadaran yang bertujuan yang memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, di awal tadi dikatakan apa sih hubungannya penghargaan itu dengan ribut dengan hasil belajar di sini? Tengok sedikit ya bahwa bagaimana posisi ribut sebenarnya di sini tanpa imbalan penghargaan. Sebenarnya ada di sini tanpa imbalan. Jadi yang paling tinggi tahapan untuk sesuatu nilai kebajikan dibandingkan dengan dikasih imbalan dengan tidak, lebih menghargai mereka yang melakukan sesuatu tanpa penghargaan. Ya, seperti ibadah dengan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau kita mungkin tahu ya. Apa kalau sholat kasih waktu juga. Oke, berikutnya adalah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Tadi dikatakan bahwa kebajikan yang universal itu berlakunya bukan hanya di SMA atau dari luar aja ya, tetapi tapi berlaku menyeluruh dan memiliki motivasi intrinsik. Ini kalau ada kata-kata motivasi intrinsik itu contohnya apa coba? Ada yang tahu nggak motivasi intrinsik itu apa contohnya? Motivasi yang timbul dalam diri sendiri gitu, sesuai kesadaran diri sendiri tanpa intervensi atau pengaruh dari luar. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu. Boleh? Ada yang lain? Ya. Silakan Bu. Motivasi ya Pak. Kalau motivasi ya Pak. Motivasi positif itu lebih intrinsik ya, jelas kalau ini itu kan di dalam, tapi saya lebih kepada kebutuhan. Jadi kalau intrinsik itu kalau seseorang sudah merasa butuh disiplin, misalkan hari ini kita berangkat tepat waktu, sudahnya butuh, kemudian kita merasa dengan tepat waktu itu kita kok nyaman ya gitu. Nah itu bisa dijadikan dasar kita untuk bisa melakukan kebiasaan itu untuk hari esok kayak gitu Pak. Jadi habit nantinya. Terima kasih. Kasih ke Bu Willy ya. Ya masih tetap sama Bu Willy. Ini kita lihat kata lanjutannya ini, kata kunci juga ini. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi situ ada ada proses perubahannya. Tidak konyong-konyong ya dia dikatakan disiplin intrinsik kemudian tanpa ada perubahan. Jadi ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi itu harus harus digarisbawahi. Kemudian kita lihat lagi nih, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi dasar dari disiplin yang kita berikan ke anak itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, masalahnya adalah seberapa jauh kita tahu nilai-nilai kebajikan di anak-anak kita yang mendukung pada proses pembelajaran. Coba yakin nggak dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di siswa kita? Silakan misalnya barangkali mau menambahkan. Ada nggak nih kebajikan? Bisa boleh ngasih ini? Ada yang lain? Pak Haji barangkali Pak Haji. Ya Pak Haji mau berpendapat? Ayo Pak Haji semangat.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ini perihal nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu bisa dibilang adalah keadilan, keselamatan, tanggung jawab, prinsip ataupun integritas ataupun lain-lain. Jadi kita memang harus bisa mempercayai nilai kebajikan yang ada di anak. Gitu. Kalau misalkan kita tidak mempercayai sepenuhnya, berarti kita sama saja menganggap bahwa siswa atau peserta didik tersebut gagal gitu. Jadi sebenarnya tidak ada anak yang gagal sebenarnya. Cuma yang gagal itu karena mereka tidak mau belajar ataupun berubah. Jadi kita harus percaya dan bimbing mereka. Ya, terima kasih Pak Haji Berklos. Ya, seberapa besar nilai kebajikan yang kita dapatkan dari anak itu adalah aset sebenarnya. Jadi kalau kita tidak tahu nilai kebajikan, pengembangannya ini akan salah arah. Salah arah. Kenapa? Karena yang kita kembangkan ini adalah manusia. Manusia itu perlu pengembang. Dan diantaranya adalah pengembang salah satunya yang nilai kebajikan. Tadi dikatakan oleh Pak Ugo bahwa nilai kebajikan itu besar sebenarnya. Yaitu ada di dalam diri kita, ya. Tetapi kita harus tahu. Ya kalau tidak tahu, saya pikir kita akan sulit untuk menerapkan, apalagi menerapkan disiplin positif. Ya. Kemudian ada ini apa? Ada lagi nih bertanggung jawab. Kata-kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa sih bertanggung jawab itu? Apa yang anak lakukan itu untuk dirinya sendiri. Jadi saya aja apa? Apa yang anak berbuat itu, misalnya anak melakukan sesuatu yang positif, nah, Ya. itu hasilnya akan bertanggung anak tersebut. Iya. Tetap aja masih ada berkata, jadi nggak apa-apa ya. Jadi di sini sebenarnya ya antara kesadaran diri, tanggung jawab dan nilai kebajikan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah kalau memang kita akan menerapkan disiplin positif. Nah, kita lihat kalau di gambar tayang di sini depan, apa nih kira-kira disiplin positifnya yang diterapkan itu apa? Diskusi, mengeluarkan pendapat, menghargai orang lain, ada lagi kolaborasi, boleh, misalnya barangkali ada bekerja sama, kolaborasi, mengungkapkan ide-ide pikiran dari masing-masing. Di sini nggak ada benar, nggak ada salah, seperti yang dikatakan oleh Pak Dadan ya. Tapi maknanya begini, dalam suatu peristiwa kita pembelajaran itu sebenarnya di dalam itu bercampur, berintegrasi, nilai kebajikan, kita harus yakin berintegrasi. Nah kita tugasnya apa? Mengontrol dalam melakukan tindakan. Jadi kita kontrol, jadi guru itu hanya mengontrol. Karena kalau dalam suatu proses pembelajaran itu sebenarnya sudah terintegrasi. Apa itu kerjasama, kolaborasi, kemudian diskusi dan sebagainya. Nah ini ya untuk sedikit gambaran. Nah, barangkali ada yang bingung, silakan bertanya, nggak apa-apa. Oke, kalau mau bertanya, mungkin saya balik nanya. Iya, kalau mau itu saya balik nanya. Iya. Iya. Boleh. Oke, kalau murid bijak mengontrol dan bidang apa? Ya kan, saya Boleh. Soal dulu, kalau memang benar ingin ya, siswanya berhasil, itu mohon maaf izin menggerakkan dua anak.
Silakan. Terima kasih ya. Ya, nanti sini lagi. Kebayang nggak kalau anak nggak dikontrol? Kontrol itu bentuknya bukan harus selalu misalkan ya, kontrolnya dalam bentuk fisik, kemudian kita ngomong, kemudian kita ngejar-ngejar, bukan. Jadi kontrol di sini adalah kita dapat memanfaatkan media seperti lembaga beasiswa atau istilah sekarang ini LKPD ya. LKPD. Nah, LKPD itu kontrol kita. Dari LKPD itu kita rinci. Ya, rincinya dari apa? Dari mulai bukan hanya evaluasi pelajaran, tetapi juga di sana ada sejenak berarti ya. Dilanjutkan sedikit lagi, nanti akan dilanjutkan lagi materi berikutnya oleh Bu Evi ya. Saya akan tutup dengan membacakan ulang. Perhatikan bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Nah, karena di sini ada dasar dari disiplin positif ini nilai kebajikan, sementara kita harus tahu karena sebagai modal untuk mencapai kesuksesan pembelajaran di kelas, maka berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan seperti apa. Ini akan disampaikan oleh Ibu Eki. Silakan Bu Evi, mangga. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan dari Pak Suherman mengenai nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah Pak Suherman sepintas sampaikan dan dari Pak Pupi juga. Nah, mengenai nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini ada 3 contoh, dan saya juga sudah menambahkan di mind mappingnya. Ternyata banyak sekali nilai-nilai kebajikan itu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, dari profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui bersama ada 6 dimensi, ya, baik itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ada dari teori IBO Primary Years Program. Sikap murid itu harus ada nilai-nilai kebajikannya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian juga ada menurut teori konsep nilai-nilai kebajikan, banyak sekali di sini, dan kalau saya bacakan mungkin akan lumayan lama ya. Bapak Ibu bisa baca dan lihat. Yang terpenting bahwa adalah nilai-nilai kebajikan ini nanti akan tertuang di dalam murid-murid kita semuanya. Seperti yang waktu kita pendampingan individu disampaikan bahwa akhirnya atau utamanya adalah kembali kepada murid dan murid. Selain itu ada the 7 essential virtues, ya, ada 7 nilai kebaikan yang terpenting, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, kemudian rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ada juga teori petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama yaitu keterampilan hidup.
pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya mereka itu lebih peduli, kemudian penalaran, kerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, dan keteguhan hati. Yang terakhir yaitu 9 pilar karakter. Ada 9 poin di sini. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, Bapak Ibu, dari sekian banyak nilai-nilai kebajikan universal itu nanti yang akan mendorong kita untuk menggali potensi anak, ya, baik dari itu saat kita membuat nanti di akhir ada keyakinan kelas, kemudian apa saja sih nanti saat kita pembelajaran di kelas juga kita tuangkan nilai-nilai kebajikan ini agar tumbuh di murid kita juga. Baik, selanjutnya Pak Dadan. Ya, terima kasih Mas Epi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik Bapak dan Ibu, ya, dan nilai kebajikan tadi bahwa disiplin positif itu, ya, pada dasarnya ya, dipengaruhi dari yang namanya motivasi perilaku manusia. Ya. Ini berlaku bagi semua manusia, setiap manusia. Sebenarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Ketika berperilaku, motivasinya apa? Tujuannya apa? Yang dua ini karena mengharapkan imbalan atau reward. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang diharapkan tentunya ketika ya siswa-siswi kita berperilaku, yaitu muncul motivasinya dari dirinya sendiri. Nah, sekarang saya minta pendapat dari Bapak dan Ibu, bagaimana gambaran keadaan siswa kita dalam mereka beraktivitas di sekolah. Motivasi apa yang sering muncul yang melatar belakangi siswa-siswi kita beraktivitas berperilaku di sekolah kita? Kira-kira yang mana Bapak dan Ibu? Kalau yang saya amati, dua-duanya sebetulnya ada Pak, tapi yang mendominasi di anak-anak masih yang eksklusif gitu. Jadi kebanyakan anak-anak kadang ya pengen imbalan, penghargaan, kemudian menghindari hukuman. Bahkan dulu ketika kelas 10, waktu saya dari kelas 10, saya kan tanya, apa sih tujuannya kalian meneruskan sekolah gitu dari SMP ke SMA? Banyaknya mereka nggak tahu gitu tujuannya apa gitu, jadi kayak cuma ikut-ikutan aja gitu. Jadi kan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan antara dia dengan teman-temannya, dengan orang tuanya gitu. Itu mungkin Pak saya. Jadi kita memperluas ya, yang saya menggunakan dan memang dua-duanya menjadi latar belakang. Cuman keseruannya ya, ini pendapat pribadi kita ya, yang ada pada siswa ya, itu belum sepenuhnya mampu mendominasi mengenai motivasi intrinsik. Nah, ini tugas kita bersama dalam penerapan disiplin positif atau juga budaya positif ya. Karena di dalam budaya positif, dalam disiplin positif juga nanti muncul yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keyakinan itu dirumuskan oleh semua warga sekolah. Kalau sekolah ya, kalau kelas keyakinannya nanti juga akan disampaikan oleh Miss Epi ya. Yang mana itu muncul bahwa kenapa saya harus datang ke sekolah tepat waktu, nah, kenapa saya harus belajar. Makanya sama hati kita nih sekarang mungkin Bapak dan Ibu ya, kita memakai seragam adat Sunda, kira-kira motivasinya karena apa? Aturan, menghindari ketidaknyamanan.
ya menghindari ketidaknyamanan ya. Ya rata-ratanya mungkin gitu juga sama yang beberapa juga ya. Ya tapi yang mudah-mudahan ya ada motivasi intrinsik karena kita sebagai seorang ya pegawai pemerintah provinsi Jawa Barat khususnya, ya maka kita harus yakin bahwa ya juga menghargai diri saya sendiri sebagai seorang pegawai provinsi, jadi kan ya, maka kita mengikuti ya, keyakinan ataupun himbauan yang diberlakukan pada saat hari ini. Ya, dan begitu pun siswa ya diharapkan ketika ada peraturan, ada keyakinan kelas, itu bukan karena mereka takut saya datang ke sekolah, takut karena nanti dihukum, gitu kan ya. Tapi harus ya menyadari saya datang ke sekolah karena saya sebagai seorang pelajar, gitu kan ya, yang akan menimba ilmu, ya, yang akan ya, memanfaatkan waktu di sekolah untuk belajar. Kemudian ini ada beberapa perbedaan ya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi kepada ibu. Ya, untuk hukuman itu biasanya diberikan atau dilaksanakan secara tidak terencana atau spontanitas, dan biasanya hukuman itu berdampaknya ya negatif, tidak menunjukkan motivasi intrinsik tadi, gitu kan ya. Dan terkadang hukumannya itu bisa bersifat ke fisik biasanya. Tadi misalkan berkeliling lapangan, gitu kan, itu hukuman. Membersihkan ruang WC misalkan atau WC, gitu kan, itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, ya, karena murid ya menerima saja tanpa diberitahu sebelumnya. Misalkan murid kesiangan, tidak diberitahu, tidak menanyakan apa yang saya dapatkan, itu hukuman. Ya, jadi tiba-tiba saja langsung spontanitas, gitu kan ya, guru menghukum kamu berkeliling lapangan, itu hukuman. Sebelumnya murid tidak tahu kalau saya terlambat, hukumannya akan mendapatkan hal tersebut, itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah, ya, tidak ada ya tadi komunikasi yang dijalin oleh bapak dan murid, ya, atau guru dan murid ketika ya, menyepakati sebuah konsekuensi yang berlaku. Kemudian hukuman biasanya berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Kamu tuh anak yang sudah diomong, gitu kan ya, itu kan hukuman, gitu kan ya, dan sebagainya, atau dijabat atau bisa. Nah, kemudian konsekuensi, nah ini adalah ya, suatu hal yang terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, konsekuensi ini ya dibuat, dipahami, diketahui oleh guru dan siswa. Ya, jadi ketika kamu nih datang terlambat kelas, konsekuensinya apa? Ya, maka diharapkan di setiap kelas ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu juga mungkin pernah ada kesepakatan belajar pribadi ya dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, ketika kalian terlambat, konsekuensinya kamu harus meminta maaf. Nah, itu kan karena sebelumnya sudah diketahui, sudah menyepakati, itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, karena adanya konsekuensi pun meskipun sekarang sudah tahu resikonya ketika dia bertindak yang berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan kelas, tapi tetap hal yang dirasakan murid itu tidak nyaman. Jadi kadang-kadang bisa jadi dipermalukan di depan ketika meminta maaf, gitu kan ya. Kemudian juga sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini kita dalam restitusi, begitu pun nanti disebutkan restitusi sebagai guru ya, kita mencoba mengidentifikasi kenapa si anak seperti ini, dan biarkan anak itu sendiri ya yang mengutarakan kenapa kamu terlambat. Ya, anak itu sendiri yang mengutarakan. Kemudian apa langkah selanjutnya akan dilakukan agar kesalahan tidak kembali terulang. Biarkan anak yang melakukan itu sendiri. Kita tidak memberikan solusi secara langsung. Ya, agar tadi muncullah keyakinan yang akan mereka lakukan di kemudian hari untuk perbaikan hari ini yang mereka lakukan, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi sudah dipaparkan bahwa dalam penerapan restitusi ya, biarkan murid yang menemukan solusinya sendiri. Kita hanya menuntut memberikan stimulus, ya. Dan tentunya nanti pada akhirnya tetap ya kita juga masih bisa melihat ya, menuntut
apakah dengan restitusi anak ini bisa ke arah yang lebih baik seperti yang disebut positif tadi diharapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Herman kepada Majelis. Ya, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasarnya itu apa? Kita semua. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar ekonomi dengan baik. Jadi di sini mungkin ada yang berkomentar kebutuhan dasar manusia itu sirinya apa sih? Kira-kira banyak keinginan. Gak apa-apa gitu. Ada yang mau sharing atau mungkin Pak Irman, saya nggak dengar Pak Irman. Kebutuhan dasar itu apa? Ini segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan. Jadi ini apa? Ini apa? Ini apa istri kayaknya? Ya, kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan setiap hari berkelanjutan. Misalkan berkelanjutan, mungkin tidak lebih tahu seperti itu. Izin menambahkannya, selain tadi kata Pak kebutuhan dasar manusia itu cirinya adalah berkelanjutan. Tambahan dari saya adalah kebutuhan dasar manusia itu apabila tidak terpenuhi maka ada efeknya gitu. Seperti kalau di ekonomi ada kebutuhan primer sehingga tersier, tapi kalau di dalam pembelajarannya siswa juga membutuhkan rasa diakui oleh golongannya, terus rasa kasih sayang juga ada. Nah, itu ya pokoknya seputar itulah intinya kebutuhan dasar manusia itu apabila tidak terpenuhi maka akan ada dampaknya itu untuk manusia tersebut. Terima kasih Pak Putu. Berikut. Jadi saya eksplorasi sedikit. Jadi kita jangan terpaku pada definisi segala sesuatu yang kalau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini kalau terpaku pada definisi, kayaknya kita masih bingung ya dengan luasnya seperti apa. Coba kita lihat berikutnya. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nih, yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga perasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Nah ini, jadi kalau kita lihat dari kelima jenis 5 kebutuhan dasar itu, benar melekat pada diri setiap orang. Akhirnya butuh nggak bertahan hidup? Iya kan, butuh. Kalau kasih sayang bisa ya. Iya. Kemudian sewaktu ada lagi penguasaan, butuh nggak kita menguasai siswa dapat melakukan belajar dengan baik? Kita butuh nggak? Butuh lah. Ya. Kalau nggak butuh, rugi dong. Kebebasan ini perlu, ya kan? Contohnya apa Bu? Kebebasan mengeluarkan pendapat. Bagus, terima kasih. Ya. Kebebasan apa lagi? Contohnya Bu ini, saya yakin kebebasan apa Bu ini? Berbicara kebebasan, setiap manusia itu pada dasarnya ingin bebas sih Pak. Kalau dalam kehidupan saya dengan suami selalu mengingatkan tenang sih tolong loba tuntutan gitu. Nah bebas gitu. Nah jadi kalau bebas itu tidak di bawah tekanan gitu Pak. Saya setuju banget tidak banyak menuntut, karena kalau manusia itu kalau tanpa tuntutan, tanpa tekanan itu bisa berkembang lebih besar gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ibu.
nggak maunya ribet, maunya sengsara. Saya juga ini senang. Ya benar kan? Nah dari tadi yang saya uraikan, kita berasuh pada lihat di bawahnya. Nah, apa tuh? Bertahan hidup. Ini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu. Ya. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi kasih sayang bukan berarti pacaran, bukan. Jadi ada di sini dijelaskan rasa diterima dan sebagainya. Kemudian penguasaan, ini harga diri terutama, harga diri. Benar Bapak ya? Harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, berprestasi, diakui, didengar. Kalau saya tadi mendengarkan pendapatnya. Kemudian kebebasan, bukan kebebasan itu bukan lebih bebas, bukan. Jadi kebebasan di sini kita batasi dalam poin-poinnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah inilah sekup atau luasan. Boleh mungkin lebih bagus itu bahasa ya mungkin bahasa saya. Kalau kita lihat bahasa Indonesia itu ruang lingkup lah, ruang lingkup. Ini kan ruang lingkup kan. Jadi ruang lingkupnya itu dibatasi. Ya. Nah, kemudian kesenangan juga dibatasi. Misalkan kesenangan yang terbatas, ya contoh misalkan apa ya, yang kesenangan tidak terbatas kira-kira apa? Bukan, boleh. Tapi saya pikir bukan, maksudnya gini, orang berbicara kesenangan itu beda-beda, ya. Ada yang ruang lingkupnya untuk diri sendiri, ada yang untuk orang lain, ya. Misalnya kesenangannya tinggal di planet Mars, itu kan tidak mungkin. Iya. Itu kan tidak mungkin kan. Artinya apa? Kita batasi. Kesenangan itu ya, sekup siswa itu apa sih? Bermain, humor, antusiasme, boleh tertawa. Nah ini, jadi tadi tertawa kan? Apa senang ya? Ya, jadi itu ya. Ruang lingkup yang ada di anak ini semua kami bertiga definisikan adalah ruang lingkup yang sekiranya bisa ambil satu persatu dari anak. Jadi tidak berarti kita di luar batas, enggak. Di sini ada batasnya. Ini ada batasnya dan ini harus kita kuasai ya. Poin-poin ini penting untuk menentukan cara belajar anak ke depan. Berikutnya, kadang-kadang kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan terasa benar, padahal dampak panjangnya ini kita tidak perhatikan. Seperti tadi, merasa terlalu dekat dengan siswa juga kurang baik, dan dia akan ketergantungan. Kemudian begitu juga dengan seperti kebanyakan saya di organisasi kita, yaitu kebanyakannya adalah sebagai pemantau kayak robot gitu ya. Melakukan kesalahan, kemudian nyatakan konsekuensi, suaranya datang, biasa-biasa aja, melakukan itu terasa benar, padahal itu juga salah. Jadi yang benar itu adalah yang solusinya ini berdasarkan pada motivasi intrinsik atau kesadaran. Nah, bagaimana cara melakukan kesadaran? Kita lihat ini tidak asal kita mencoba-coba, tetapi sebenarnya ada tekniknya. Teknik kita pakai nanti lebih jauh penjelasan oleh Pak Dadan, segitiga diskusi. Saya hanya ingin menggambarkan sekilas saja. Dan, nah ini contoh penerapan 5 positif kontrol. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Kemudian ada yang hormat pada bendera selama 1 jam. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak, bantu Bapak ya, sekali ini aja. Itu seperti ada analoginya dengan video tadi. Ya sudah, tidak apa-apa, barangkali jangan berbuat seperti ini lagi. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu selalu saja mengecewakan Bapak.
Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah belajar, kamu beli sertifikat koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kan ungkapan-ungkapan yang selama ini kita berseliweran selalu, ya. Dan terasa seakan-akan biasa. Padahal dampaknya luar biasa, jelek begitu ya. Nah, ini kepentingannya kita mengetahui 5 posisi pada itu, ya. Berikutnya, posisi kontrol apakah saya. Nah, ini kalau sudah tahu video tadi, kemudian dari penjelasan sedikit saya, silakan barangkali ada yang berpendapat posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kan biasa, pernah dengar, sering dengar saya, ya kan? Bahkan saya pernah melakukan itu, ya dulu. Sekarang kita lihat saja nanti ya, yang berubah ini. Kita lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrolnya apa itu Pak Ida? Iya, pembuat rasa bersalah. Jadi siswa itu dampaknya apa? Aduh, saya itu salah, rendah diri, ya kan? Trauma, nih mungkin trauma. Kamu pernah trauma, pernah juga dia, ya? Tapi saya udah lupa bau-baunya. Nah, berikutnya, Bu Eno ini, saya pikir udah akrab ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apa? Yes, penghukum ya. Nah, benar sekali Bu Eno, penghukum ya. Nah, kemudian kita lihat yang lain lagi. Nah, ini ada juga ya di tayangan video tadi kalau kita ingat. Ya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, jadi ya dia membangkitkan motivasi intrinsik, jadi kesadarannya kalau manajer itu. Ya, dan ini yang menjadi tujuan dari posisi kelima motor itu yang akan kita terapkan ke siswa. Ya. Kemudian berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak ya. Kira-kira posisi apa? Coba posisi apa Bu Widi? Sebagai teman. Nah ini Pak Haji saya juga melakukan ini. Ayolah lakukan demi Pak Haji ya. Saya yakin Pak Haji juga bisa begitu ya. Karena mungkin sebagian dari yang musuh. Udah enggak. Yang penting nih, kita dapat mengklasifikasi ya. Apa yang pernah kita lakukan ini ternyata belum bagus. Masih pada tataran 4 kontrol ke bawah, belum pada yang ini manajer. Dan untuk mencapai manajer emang tidak mudah, itu harus proses. Ada caranya ada, makanya kami semua belajar begitu ya. Ada. Kita menguasai nanti beberapa hal yang terkait dengan konsep-konsep pendukung. Dia antaranya apa? Segitiga institusi itu apa? Ya. Nah, kemudian ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini konsekuensinya apa? Kira-kira pemantau, ya pemantau. Jadi pemantau itu kayak robot sebenarnya. Jadi dia tuh inputannya data, kemudian konsekuensinya juga udah terprogram, ya udah. Tidak ada evaluasi, tidak ada refleksi. Kalau robot itu begitu. Yang penting A salah, sampingnya B, ya udah begitu ya. Iya. Mengapa keyakinan kelas? Oh ini udah keyakinan kelas, waktunya Bu Evi untuk menyampaikan supaya nyambung dengan teori berikutnya. Silakan Bu Evi, dipersilakan waktunya. Baik Pak Herman, seru sekali ya. Ternyata kita sudah tahu ada 5 posisi kontrol yang antara ada penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian posisi teman, ada posisi pemantau dan manajer. Yang mungkin saya pribadi sendiri terkadang lebih sering ke seperti penghukum dan teman, ya. Biasanya guru yang posisinya sebagai teman itu yang paling disukai banyak siswa, ya, karena kita menempatkan mereka seperti teman kita sendiri.
Itu yang paling menjadi guru favorit biasanya seperti itu. Ya, tapi dia tetap berusaha untuk belajar menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Baik, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah di kelasnya membuat keyakinan kelas? Iya. Kenapa ya? Di sini ada pertanyaan pematik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu kenapa? Kalau peraturan itu kenapa? Dibalik deh, kenapa peraturan? Ya, boleh Pak. Boleh kan? Izin jawabnya, mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan itu sumbernya intrinsik atau dari dalam diri, sementara untuk peraturan kelas itu ekstrinsik. Jadi dia bisa menuruti aturan berdasarkan pengaruh dari luar. Kalau misalkan dia tidak melakukan sesuatu yang sudah ditentukan, misalkan ada hukuman dan lain sebagainya. Berbeda dengan keyakinan, itu dorongan dari dalam diri sendiri yang bersumber dari keyakinan diri. Oke, bagus sekali Pak Buku. Gimana Bapak Ibunya? Ya, seperti yang tadi Pak Buku katakan bahwa keyakinan itu datangnya dari intrinsik atau dari dorongan diri siswa sendiri. Kenapa tidak beraturan dibalik? Kenapa tidak beraturan? Barangkali Bapak Ibu yang lainnya. Apa bedanya kata peraturan dengan keyakinan? Nah, seperti itu mungkin kira-kira ya. Ibu yang tatapannya menuju ke saya, Ibu Ririn sambil mengantuk-ngantuk tapi terus ini. Boleh Bu Ririn, silakan sambil nyuruh saja. Kalau untuk ke peraturan kelas, mungkin kata peraturan lebih ke suatu paksaan nanti seorang siswa itu untuk menaati peraturan tersebut, ya memang tadi karena ekstrinsik itu ya. Sedangkan keyakinan itu dari kesadaran dia sendiri. Dia meyakini sesuatu itu memang baik, ya dia lakukan. Kalau dia meyakini sesuatu itu tidak baik, berarti dia tidak melakukannya. Lebih ke kesadaran. Oke, terima kasih Bu Ririn. Ibu ya, dari hasil tadi pemaparan Pak Pupu dengan Ibu Ririn, barangkali ada yang mau menyimpulkan keduanya? Silakan Miss Rian. Baik lagi ke Miss Rian ya. Oke, keren kok itu. Iya betul, hebat semua ya. Iya, keyakinan kelas ya. Tadi seperti yang Pak Pupu paparkan betul. Jadi lebih ke apa Pak Pupu? Motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik. Jadi nilai-nilai kebajikan yang tadi Pak Saima sudah paparkan itu ada di keyakinan kelas. Jadi cuma memang ada beberapa yang masih miss di sini. Jadi apakah seperti yang tadi keyakinan kelas forum ini juga tadi di awal adalah menghargai menghargai orang lain ya, menghargai siapapun, menghargai siapapun di sana. Namun di bawahnya ada strip lagi mengangkat izin mengangkat telepon, izin keluar dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah masuk ke yang pertama, poin yang pertama yaitu menghargai itu juga sudah termaktub sebenarnya di sana. Namun begitu terjadi juga di kelas, Miss sekali yang berbagi saja. Di kelas juga seperti itu saat membuat keyakinan kelas, di situ juga sudah ada menghargai sama juga menghargai pendapat orang lain. Nah di sini ada perdebatan yang tentang makan minum. Miss kalau makan minum izin tidak, gitu kan? Mereka masih bingung menyimpan nilai kebajikan itu di mana. Mereka lebih ke negatif. Jadi ke peraturan kelas karena mereka memang dari awalnya memang kalau tidak melakukan ini maka hukumannya ini gitu. Jadi mereka sudah terbiasa. Jadi kalau mau untuk keyakinan kelas, kalau Bapak Ibu juga diperbaiki nanti pada saat membuat keyakinan kelas di kelas itu gunakan kata-kata positif. Jangan diusahakan menghindari kata jangan. Jadi jangan makan minum di kelas seperti itu. Sedangkan itu kan lebih ke peraturan kelas ya.
Jadi kalau keyakinan kelas diperbolehkan makan minum yang sesuai dengan kesepakatan. Nah, kesepakatannya tidak harus ditulis di sana. Misal kesepakatannya apa? Bolehnya air mineral saja, Miss, boleh. Nah, jadi boleh makan minum sesuai yang disepakati. Maksudnya. Jadi diganti dari kata jangan makan minum di kelasnya, diganti dengan kata yang lebih ada nilai kebajikannya di sana. Seperti yang kalian katakan. Jadi bedanya keyakinan peraturan kelas tadi. Kalau keyakinan kelas ada konsekuensi yang sudah disepakati, sedangkan peraturan kelas itu lebih ke punishment atau hukuman. Mungkin segera menambahkan dari yang sudah kira-kira. Terima kasih. Oke, bagus sekali guru hebat semua ini. Terima kasih. Baik, betul. Seperti yang Ibu Rian sampaikan, saya sepakat sekali. Ya, kalau peraturan itu biasanya itu dibuat tanpa melibatkan siswa, dan nanti akhirnya ada hukuman atau punishment. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuatnya bersama-sama dengan siswa dan didasari oleh nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah sampaikan ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada pemaparannya sedikit. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas ya? Kita sampaikan sebentar. Nilai keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, karena di sini kan seperti yang tadi disampaikan, keyakinan kelas itu hasil dari masukan-masukan atau input pendapat-pendapat yang kita ambil dari siswa kita, ya. Nah, makanya dengan secara motivasi intrinsiknya akan terbangun karena itu yang kita buat loh. Berarti kan konsekuensinya juga mereka ketahui. Nah, mau tidak mau mereka bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang mereka buat. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Peraturan yang tidak tadi tertulis secara langsung gitu ya, yang sudah ditulis sebagai keyakinan kelas itu nanti akan secara step by step atau continue, walaupun tidak instan, akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada murid kita itu sendiri ya. Nah, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan jadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini yang kembali ke peraturan tadi. Kalau peraturan kan memang sudah ada seperti tata tertib sekolah gitu ya. Nah, tata tertib itu termasuknya ke dalam peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Peraturan. Karena apa? Karena kita tidak sebagai warga sekolah belum merasa dilibatkan ya untuk membuat tata tertib itu. Kalau sekarang lebih bahasanya itu ke keyakinan sekolah. Ya, kalau keyakinan sekolah baik itu kepala sekolahnya, guru-gurunya, orang tua siswa, siswanya juga, dan komite sekolah pun harus dilibatkan untuk membuat keyakinan sekolah tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk ada gitu ya. Kalau tata tertib itu kan nanti di akhirnya hukuman. Tapi kalau dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas harus ada kolaborasi, harus ada melibatkan kerjasama dari semua pihak, gitu ya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas itu seperti yang tadi sudah Misrian sampaikan, bahwa berupa pernyataan universal, baik itu nilai-nilai kebajikan. Jadi ambilnya bukan dari kata-kata negatifnya, kita meminimalisir atau hampir menghilangkan kata jangan atau tidak boleh. Nah, gitu ya, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh datang terlambat. Kita ambil katanya yang lebih positif. Jadi sebaiknya atau boleh makan gitu, atau boleh minum sesuai peraturan yang sudah diberikan, seperti tadi yang Misrian sudah contohkan ya. Atau boleh datang terlambat 15 menit
setelah pembelajaran dimulai. Tapi di situ pun nanti kita dengan siswa kita harus mencari konsekuensinya juga gitu. Kalau sudah membuat keyakinan kelas, konsekuensinya juga mereka harus pahami. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kata-katanya jangan terlalu panjang, jangan terlalu belibet gitu. Supaya oh iya kalau terdapat 15 menit harus ini. Nah, biasanya Bu, kalau konsekuensi itu lebih ke hal-hal yang positif, betul seperti Bu Ica bilang, hal yang lebih positif, lebih berhubungan dengan misalnya kalau untuk pelajaran saya 15 menit terlambat masuk ke kelas, konsekuensinya kalian harus menyebutkan 5 vocabulary atau 10 vocabulary gitu ya. Selain kita memberikan mereka konsekuensi untuk mengingat lagi, oh tanggung jawab dia harus masuk ke sekolah itu, nilai-nilai kebajikannya disiplin, menumbuhkan motivasi intrinsik, kita juga bisa menambahkan pengetahuan di situ, iya, sambil menambahkan vocab, ya. Terus gimana kalau misalkan nanti diulang lagi? Ya, konsekuensinya berarti didabelkan, gitu. Ya, masih berkaitan dengan pembelajaran dengan kita. Kalau misalkan telat datang kemudian disuruh membersihkan WC, itu bukan konsekuensi, nanti kehukuman, ya. Jadi kita buat cari hal positif yang bisa memberikan kemajuan hidup kepada diri kita. Nah, selanjutnya itu ada sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Seperti tadi juga sudah disampaikan, ya, bahwa menyesuaikan mungkin kalau misalnya kelasnya jauh, yang di ujung itu kan. Nah, kalau yang di depan telatnya berapa menit? 5 menit saja. Kalau yang di ujung misalkan dari depan gerbang sampai belakang itu kan jalan juga, kita kalau misalkan bergantian jam belajar itu lumayan agak lama ya. Terus yang terakhir, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi baik dari untuk keyakinan kelas itu siswanya dan gurunya, kemudian diulang kembali, dibacakan kembali, disepakati bersama. Jadi semua murid yang ada di kelas itu mengetahui keyakinan kelasnya apa saja, kemudian konsekuensinya apa saja. Begitupun seperti yang sudah saya sampaikan kalau membuat keyakinan sekolah. Nah, Bapak Ibu boleh berdiskusi dengan temannya, mau kanan kiri boleh, mau depan belakang boleh. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Kan saya beri waktu berapa menit? 5, cukup? 5? Oke, nanti ada perwakilannya masing-masing ya. Boleh silahkan ngobrol, bapak-bapak boleh ngobrol biar gak duduk. Ngobrol, Ya, urutannya yang mana saja? Mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Silahkan, boleh dioret-oret sedikit. Dioret-oret di dalam mainnya juga. Ya, silahkan ya. Jadi Sudah? Bentar ya, kita tunggu teman yang lainnya, masih ada yang mencoba-coba.
bisa minta bantuannya kepada Pak Dadan nanti ditulis ya siapa yang masaknya nanti. Boleh diberikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 langkah ya. Atau mau ditunjukkan ke depan boleh. Sudah? Ya, siapa yang mau mencoba untuk menyampaikan hasil diskusinya? Bu Ija dulu boleh. Nanti ke Pak Haji ya, setelah dari Bu Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Kelompok kami ya berdiskusi yang pertama yaitu menyarikan dulu aturan-aturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus yang ketiganya berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terus selanjutnya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dan terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kelompok 1 ya. Ya, selanjutnya dari kelompok Pak Haji silakan. Kelompok Pak Haji sama. Yang nanti bapak Pak Haji. Enggak, Pak Haji. Yang ganti ke Pak Haji. Yang menyampaikan hasil diskusi saya dengan kelompok ya, topik sama ya, jadi yang pertama saya setuju tadi yang disampaikan sama Bu Haji Hijau. Ini sesuatu tuh di awalnya harus mencari, ya, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berikutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, yang ketiga berdiskusi munculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Berikutnya yang keempat adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, setelah itu baru mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif atau lebih simpel. Dan terakhir mencoba keyakinan kelas. Nah, fungsi dari window ini kita agar lebih yakin lagi dan tidak ada kesalahan yang tadi kita kerjakan. Jadi harus ditinjau ulang. Ya. Terima kasih Pak Haji. Baik, satu orang lagi boleh? Ya? Boleh. Baus boleh. Ini agak beda jauh ya Bu. Hasil diskusi kami pertama ya berdiskusi dulu mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ketiga, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Selanjutnya menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Dan terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi diawali dari peraturan kemudian berubah menjadi keyakinan. Oke, terima kasih Baus atas pendapatnya. Ya, baik. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. 1, 2, 3. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ketika kita membuat langkah-langkah pertama dalam menetapkan keyakinan kelas, ternyata yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian dilanjutkan ke mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat
positif. Terus mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, ada yang betul semua? Luar biasa, ternyata hebat sekali Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Oh, sudah bagiannya Pak Dadan ternyata ya. Silakan Pak Dadan. Ya, luar biasa sekali ya diskusi mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini materi kita terakhir yang diseminasi ini, yaitu mengenai segitiga restitusi. Dalam posisi kontrol tadi, kita diharapkan menjadi guru yang memerankan sebagai manajer, ya. Dan segitiga restitusi ini salah satu metode yang atau cara pendekatan kita terhadap siswa ketika siswa tersebut yang melanggar keyakinan kelas, ya, atau siswa yang bermasalah. Yang mana tujuan dari segitiga restitusi ini diharapkan siswa menemukan solusinya, ya, berdasarkan dorongan motivasi intrinsik, gitu ya. Ada beberapa langkah nanti. Salah satunya tadi kenapa ada keyakinan kelas sebelum lanjut segitiga restitusi, karena ada tahapan menanyakan keyakinan kelas. Nah, idealnya memang penerapan segitiga restitusi ini diterapkan ketika ya, di sekolah kita sudah ada keyakinan sekolah atau di setiap kelas punya keyakinan kelas. Tapi misalkan bagaimana jika di sekolah belum ada keyakinan sekolah atau di kelas belum ada keyakinan kelas? Maka dasarnya nanti ketika menanyakan keyakinan itu kembali ke nilai-nilai kebajikan universal. Jika keyakinan sekolah belum ada, keyakinan kelas juga belum ada. Nah, segitiga restitusi ini pengertiannya suatu proses dialog ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Kemarin ya saya mendapatkan testimoni langsung dari Pak Pupu ya, atau beliau menerapkan langsung nih segitiga restitusi ini ketika ada anak yang bermasalah, gitu kan. Dan dengan penerapan ini langsung dirasakan hal positif oleh Pak Pupu. Si anak itu mampu ya terdorong ya hati nuraninya sampai menitikan air mata, gitu kan, atas apa yang dilakukannya. Nah, ini pun diharapkan oleh kita semua bisa menerapkan ini ketika kita berhadapan dengan siswa yang perlu ataupun yang punya masalah. Gitu. Nah, ada 3 tahapan Bapak dan Ibu mengenai segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Nah, dengan harapan ya, karena tadi ya ketika anak membuat kesalahan atau berperilaku ya tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dengan keyakinan kelas yang disepakati dengan keyakinan sekolah yang ada, maka kita coba mengangkat moral si anak itu agar tidak terlalu terjerembab merasa dirinya bersalah. Karena juga diharapkan kita tidak memposisikan diri sebagai guru yang membuat anak itu merasa bersalah ketika bertindak atau berperilaku. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, di sini kita menanyakan ya alasan dibalik si anak ini berperilaku demikian. Karena tadi di awal ya bahwa setiap perilaku itu pasti punya maksud dan tujuan tertentu, meskipun itu menyalahi ataupun tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketiga tahapan ini dinamakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu ya definisi lain dari setiap tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Didasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, diharapkan ketika anak itu membuat kesalahan, ya, dia menyadari betul, ya, dan apa yang dia buat itu merupakan
kesalahan, dan memperbaiki kesalahan itu agar tidak terulang kembali dengan beberapa pertanyaan dan memposisikan anak itu menjadi tidak terlalu merasa bersalah pada akhirnya. Nah, contoh-contohnya ketika kita berdiskusi bisa menyampaikan bahwa berbuat salah itu hal yang wajar sebagai manusia. Jadi kan setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Kemudian yang berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Yang jelas sekali bahwa dengan dialog, dengan perkataan ini mampu menstabilkan identitas siswa ketika kita menerapkan sedikit diskusi. Dan bisa juga contohnya dengan dialog, Bapak juga pernah melakukan itu. Dan misalnya anak ada kesiangan, kesiangan itu merupakan kesalahan, dan kesalahan itu merupakan hal yang wajar. Bapak pun juga pernah, mengalami ataupun melakukan ataupun kesiangan, ketika datang ke sekolah. Kemudian dengan dialog juga, Bapak tidak mencari siapa yang salah. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Dan yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tadi sudah disampaikan juga bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh kita, oleh manusia, itu berdasarkan prinsipnya memenuhi kebutuhan tertentu. Dan tadi Pak Herman sudah menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Terkadang, bukan terkadang lagi sebenarnya, sebuah konsep dari 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Ketika ada kita 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka akan ada perilaku yang menyimpang, gitu kan. Nah, begitu pun dengan anak, gitu kan. Kita harus menggali kenapa si anak ini berperilaku seperti ini. Apakah kurang kasih sayang, ataukah tadi kurang merasa bebas, itu kan di rumahnya, itu kan sebagainya. Nah, itulah yang kita coba memvalidasi, gitu kan, menggali kenapa sih anak itu berperilaku seperti tersebut. Nah, di sini beberapa contoh dialog yang bisa kita terapkan ketika pada tahapan validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kita cari tahu bukan alasannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalkan kemarin saya ketika melakukan demonstrasi kontekstual, bahwa ada anak yang marah, kemudian membentak dan menggebrak meja. Kita bisa memvalidasi tindakan yang salah dengan tadi katanya, kamu sudah melakukan seperti itu lebih baik dibandingkan dengan kamu melakukan tindakan yang lebih dari itu, misalkan memukul dan sebagainya. Ini yang penerapan dari tindakan yang salah pada kalimat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Sama halnya ketika kemarin juga ketika ada siswa yang mencontek, gitu kan, dasarnya kemudian marah, karena itu kan merupakan pekerjaan yang sudah dia lakukan dengan penuh kesungguhan, tiba-tiba ada temannya yang dengan seenaknya mencontek, dan kita bisa menenangkan validasi itu. Sedangkan yang salah itu seolah-olah kita yang menetralisir, gitu kan, anak itu agar tidak terus merasa bersalah. Sama seperti tadi validasi kesadaran identitas. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Dan yang terakhir, ini menanyakan keyakinan. Ketika menanyakan keyakinan didasarkan pada prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Harapannya, ketika anak seperti itu, kita coba, apakah terlambat ini merupakan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apakah kamu menghardik atau membuli teman itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, di sini kita terapkan hal tersebut. Kemudian, karena kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, kita tanyakan kembali ke anak, gitu kan, kalau misalkan tidak sesuai dengan keyakinan kita, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu lakukan, gitu kan. Kemudian juga kita tawarkan lagi, apakah kamu bersedia memperbaiki keadaan ini, memperbaiki kesalahan kamu misalkan. Kemudian tanyakan kembali dengan apa cara kamu
memperbaiki keadaan ini. Nah, sehingga di sini diharapkan di validasi tindakan ini ada motivasi intrinsik dari anak, ya, solusi yang muncul dari dirinya sendiri untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Ini dinamakan segitiga restitusi. Ya, baik Bapak dan Ibu, penutup ya dari kegiatan ini bahwa dalam penerapan budaya positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer atau among yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan dari adanya diseminasi ini, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, ya, mengambil hikmah, ya, dan tentunya yang paling penting dari mana dulu kita memulai, ya, untuk penerapan disiplin positif ini, untuk penerapan budaya positif ini dari diri kita sendiri. Jadi diharapkan kita bisa menjadi tauladan, ya, menjadi penuntun yang baik buat anak-anak kita, ya, yang nantinya sesuai dengan filosofi Cahaya Dewantara, kita sebagai penuntun yang menghantarkan anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Ya, selanjutnya barangkali ada perangkatan terakhir dari Pak Herman, disilakan. Insya Allah nanti ke depannya saya yakin Bapak Ibu semua di sini bisa menerapkan segitiga restitusi, kemudian memposisikan dirinya sebagai manajer juga, bisa memahami 5 kebutuhan manusia gitu ya. Dan mungkin dari kami hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan kata yang disampaikan. Kita tutup kegiatan ini, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Sapullah, salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Raja Galuh. Pesan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya memiliki pengetahuan baru tentang budaya positif dan saya tertantang untuk menerapkan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaiha. Saya sebagai salah satu pengajar di SMA 1 Raja Galuh. Kesan saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini, saya menjadi punya ilmu baru yang sangat bermanfaat dan sangat terinspirasi oleh diseminasi ini, dan saya tertantang untuk mewujudkan salah satu dari ilmu segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.